Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Senang sekali rasanya saya Anissa Nurhalizah bisa menyapa teman-teman semua melalui podcast yang kali ini saya akan membahas tentang pengertian vokal, pengertian teknik vokal, unsur-unsur teknik vokal. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian vokal. Vokal artinya dari bahasa Latin yaitu vocalis, yang artinya berbicara. Sedangkan dalam seni musik, vokal artinya alunan nada yang keluar dari suara manusia. Vokal adalah jenis musik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun tanpa penambahan alat apapun. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik vokal. Teknik vokal adalah cara untuk menghasilkan suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terlihat jernih, indah, merdu, dan keras. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur teknik vokal. Pertama yaitu pernafasan. Pernafasan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengatur seberapa banyak udara yang masuk dan keluar dalam pengucapan kata atau kalimat. Pernafasan sangat penting dalam bernyanyi, karena ketika bernyanyi udara yang dibutuhkan cenderung lebih banyak digunakan untuk mengatur kestabilan suara. Terdapat 3 teknik pernafasan, yaitu pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang teknik pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Dalam pernafasan dada terdapat 2 mekanisme, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme inspirasi dulu ya. Mekanisme inspirasi terjadi saat kita menghirup nafas di mana adanya kontraksi otot antar tulang rusuk dapat menyebabkan rongga dada terangkat dan membesar saat udara masuk. Sehingga yang terjadi adalah tekanan dalam rongga dada lebih kecil dibandingkan tekanan di luar rongga dada. Hal ini menyebabkan udara dapat masuk memenuhi rongga dada. Nah, yang kedua, mekanisme ekspirasi. Mekanisme ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas yang menyebabkan rongga dada mengecil dibandingkan saat inhalasi, serta menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih besar dibandingkan tekanan di luar rongga dada. Hal ini membuat udara keluar dari rongga dada. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pernafasan perut. Pernafasan perut adalah teknik pernafasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanisme pernafasan perut juga sama dengan pernafasan dada, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Teknik pernafasan perut dimulai dengan fase inspirasi, dengan membuat rongga dada membesar. Dengan membesarnya rongga dada, maka tekanan di luar akan lebih besar dan udara yang masuk akan disimpan di dalam perut. Fase ekspirasi dimulai dengan mengecilkan rongga perut, sehingga tekanan di dalam perut lebih besar daripada tekanan di luar. Hal ini menyebabkan udara keluar dari rongga perut. Pernafasan perut ini digunakan untuk melatih kelenturan otot diafragma. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma adalah teknik pernafasan yang terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi otot-otot diafragma. Pernafasan ini berbeda dengan pernafasan perut.
Perbedaannya mendasar dari pernafasan perut dan pernafasan diafragma adalah otot-otot yang menggerakkannya. Pada pernafasan perut, otot diafragma dilibatkan. Namun, otot-otot diafragma bergerak secara pasif akibat adanya pergerakan otot perut. Sementara pernafasan diafragma terjadi akibat kontraksi otot-otot diafragma itu sendiri. Pada pernafasan diafragma, inspirasi biasanya ditandai dengan perut dan dada mengembang. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang unsur-unsur teknik vokal. Ya, selanjutnya adalah frasering. Frasering adalah teknik pemenggalan kata atau kalimat yang tepat sehingga jelas dan mudah dimengerti. Untuk menguasai teknik ini, kita harus bisa memahami dan mengartikan sebuah kalimat, memahami tujuan atau memahami pesan yang ingin disampaikan melalui lagu yang dibawakan. Selanjutnya ada sikap badan. Sikap badan adalah posisi badan ketika seseorang sedang bernyanyi. Sikap badan sangat penting karena sikap badan dapat mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Sikap badan dapat duduk maupun berdiri. Sikap duduk dan berdiri yang benar saat bernyanyi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sikap duduk. Sikap duduk itu pertama-tama posisinya duduk rileks, tegap, menghadap ke depan. Lalu posisi kaki menempel pada lantai. Selanjutnya membusungkan dada agar tulang rusuk berkembang dan rongga dada membesar. Nah, kalau sikap berdiri, yang pertama-tama posisinya berdiri dengan kedua kaki menjadi tumpuan. Terus harus rileks badannya dan renggangkan kedua kaki dengan satu kaki agar menyamping ke depan. Dan yang terakhir, badan tegap dengan membusungkan dada. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang resonansi. Resonansi adalah teknik yang digunakan untuk memperindah suara yang keluar dengan ikut memfungsikan rongga-rongga udara yang ikut bergetar. Rongga-rongga udara yang ikut bergetar ini berfungsi untuk memperbesar dan menguatkan getaran suara dari pita suara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vibrato. Vibrato adalah teknik yang digunakan untuk memperindah suara dengan cara memberi gelombang pada suara yang keluar. Vibrato biasanya diaplikasikan pada akhir sebuah kalimat. Namun tidak semua lagu dapat menggunakan vibrato. Menggunakan vibrato yang salah dapat merusak keindahan sebuah lagu. Oke, selanjutnya intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang harus dicapai saat membawakan sebuah lagu. Ketepatan intonasi merupakan hal krusial yang harus dimiliki oleh setiap penyanyi. Nah, yang terakhir adalah improvisasi. Improvisasi adalah teknik mengubah sebagian melodi tanpa mengubah melodi pokok sebuah lagu. Improvisasi dapat dilakukan secara spontan tanpa persiapan. Ini biasanya disebut improvisasi vokal. Oke, bagaimana nih teman-teman? Sudah cukup paham belum? Ya, semoga podcast saya kali ini bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar teknik vokal dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.